faktor-faktor yang membuat mahasiswa itu apatis. Karena yang paling kita bisa lihat ketika mahasiswa tidak lagi mempercayai bagaimana jalannya politik yang dari pemerintah. Kenapa yang di highlight hanya mahasiswa? Kenapa warga Indonesia? Warga Indonesia saya tidak setuju. Dia salah satu orang yang golput ketika pemilu kemarin. Kenapa kamu tidak percaya? Apakah ini merupakan suatu hal yang salah? Ini akan menjadi salah ketika dikaitkan dengan itu. Tapi saya pribadi menganggap ini menjadi hal yang sangat wajar ketika mereka mau golput. Wajar kok. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan. Jadi begini Mas Rek, Ya. nah, sebenarnya kita tahu kan Mas Rek ini sangat aktif lah Pak dalam organisasi baik internal maupun eksternal. Memang rendah gitu. Enggak sih. Sebenarnya kita tahu juga kan Mas Rek ini salah satu pemimpin kita lah dulu di Misioner BEM juga BEM lah. Di sini saya mau tanya bagaimana sih peran organisasi baik organisasi kampus maupun organisasi luar kampus. Sebenarnya kita tahu kan Mas Toreng ini dimisioner ketua BEM. Nah, bagaimana peran BEM dalam meningkatkan literasi mahasiswa terhadap politik ini? Silakan berikan kita gambaran, khususnya di fakultas kita tercinta. Mungkin saya tidak terlalu meng-highlight di BEM-nya ya. Karena di BEM ya saja sih sebenarnya. Karena di BEM itu kita mengurus himpunan gitu. Saya lebih pengen meng-highlightnya lebih ke organisasi mahasiswa yang kemarin kami lakukan itu bagaimana bisa menyetarakan segala bentuk pemilihan yang sendiri, dari segi keuangan. Contoh lah, kita pernah kemarin ngerasain Respax. Respax sebagai momentum yang sangat luar biasa dalam hal penyambutan mahasiswa baru. Karena reorientasi fakultas yang memang dinahkodai oleh PWD sendiri. Di sana saya mempelajari, tidak hanya saya sekedar mempelajari himpunan IP ini, tapi saya mempelajari juga bagaimana ilmu komunikasi, bagaimana sosiologi dalam menjalankan dan menerapkan peran mereka sebagai orang-orang di sekolah. Yang perlu teman-teman ketahui, setiap program studi itu mempunyai mekanismenya masing-masing dalam memilih ketua ataupun wakil ketua dalam himpunan mereka masing-masing. Mekanisme inilah yang teman-teman harus sama-sama lihat. Kita kan rata-rata serius ya. Ya. Kayak misalkan kita pilih Iqbal nih, misalkan kemarin pencalonannya Iqbal begitu himpunan itu. Yusril masa nyalon juga ya? Yusril kamu nyalon juga Yusril? Enggak ada kan? Cuma kemarin itu bagaimana Bubes IP pada saat itu berjalan dengan seksama, dengan ibaratnya dengan serius, bahkan sampai ada presidium juga sebagai satu mekanismenya. Kita sama-sama memilih ketua himpunan. Kenapa keseriusan kita ini tidak berlaku juga ketika kita memilih bupati, gubernur ataupun presiden? Berarti upaya-upaya yang seperti itulah yang perlu kita tingkatkan. Upaya-upaya seperti itu bukan dalam, memang kita harus meningkatkan, tapi saya lebih ingin kita melihat bahwa sebenarnya ini merupakan ruang bagaimana cara kita belajar menyikapi suatu hal yang besar dari suatu hal yang lebih kecil, termasuk ketika pemilihan saya, ketika kan saudara hari jadi acara ya jadi KPU juga ya. Bagaimana fokus KPU itu pada saat itu? Bagaimana kami yang menjalankan diri meskipun hanya teman saya fokus dalam yang kita kampanye lah, mensosialisasikan adanya penciptaan dan sebagainya. Maka dan ini juga tidak hanya berlaku di ibu pemerintah juga ya, tapi ini berlaku di 3 program studi. Mereka kan tetap melaksanakannya namanya musyawarah besar sebagai salah satu mekanisme pembaharuan, perombakan, pergantian dari segala indikator item berdirinya sebuah himpunan. HST, visi misinya, ketua himpunannya, wakilnya, sekretarisnya, bendahara.
Jadi saya rasa ini sebagai cara kita belajar gitu. Kita tidak hanya sekedar belajar memilih ketua himpunan yang baik gitu, tapi kita juga harus belajar bagaimana memilih calon penguasa di negeri kita nih, bagaimana memilih yang baik gitu. Bagaimana kita jujur dalam melaksanakan itu. Begitupun juga kita dalam pemilu jujur dalam melaksanakan itu. Dan ini juga Mas Torik. Nah, seperti yang kita tahu kan, Mas Torik ini salah satu leader kita lah dulu itu kita sekarang kan dari sana. Mas Torik kan dulu leader kita lah. Iya. Di 3 prodi dalam satu fakultas. Ibarat dalam satu kabupaten 3 kecamatan. Gimana aja upaya Mas Torik dalam menyatukan perspektif antara ketiga prodi ini? Seperti yang kita tahu, dalam beda-beda prodi, beda-beda kecamatan, beda-beda budaya yang mereka kembangkan. Ini menarik sih sebenarnya karena terhitung ya, karena ada saudara Agil juga yang membantu saya dalam membacakan. Ya, Biasanya ya. Bukan bestie sih, beliau itu orang yang tidak diskusi oke, tidak pusing juga oke gitu. Pusing dalam artian bagaimana memikirkan banyak orang di visi gitu ya. Cuman kelihatannya diam-diam aja gitu, tapi dia bergerak. Cuman pemetaan kita kemarin itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya di Ilkom itu punya hal unik apa sih? Di IP itu punya hal unik apa sih? Begitu pun juga dari sosiologi. Karena saya pribadi merasakan sebelum saya menjadi ketua BM, itu saya memperhatikan adanya sebuah sekat, bukan sekat sih, tapi kayak perbedaan budaya ataupun perbedaan karakteristik mahasiswa dari setiap masing-masing program ini. Betul siapa yang dikatakan saudara nanti tadi terkait mereka kan datang dari masing-masing daerah, perbedaan apa segala macam. Salah satu program yang saya sempat angkat kemarin itu adalah program Barang Mahasiswa. Jadi program Barang Mahasiswa ini, dalam program itu kita membuat sebuah kegiatan yang melibatkan teman-teman himpunan dan nama kegiatan itu adalah Barang Mahasiswa. Jadi kegiatan itu saya niatkan untuk bagaimana teman-teman dari setiap program studi, kalaupun mereka tidak bisa menjalin sesuatu cakraban persaudaraan yang sangat baik, setidaknya mereka saling mengenal. Sampai saya bilang sama Agil, inisiatif Barma ini, kalau misalkan ada yang sampai jadian, misalkan, Ya. kalau ada yang sampai pacaran, misalkan antar prodi, atau mungkin mereka cilok lah di Barma itu, kita berhasil mengadakan itu. Berarti besar banget lah stand beliau di situ. Iya, saya sampai bilang begitu sama dia. Iya. Cuma menariknya, ya itu sih. Oke, Ada beberapa orang yang mungkin saya ketahui, bukan, tapi saya tidak ingin meng-highlight, tidak ingin menitik beratkan pembahasan itu pada bagiannya. Ya. Tapi saya ingin melihat, maksudnya program ini berjalan gitu. Teman-teman dari masing-masing program studi itu saling mengenal gitu. Ditambah lagi, setelah kegiatan itu teman-teman di setiap prodi itu harus bekerja sama dalam melaksanakan namanya kesepakatan. Dan juga terkait dampak program yang dibangun oleh BEM kemarin itu ya, untuk memperkuat memperkuat silaturahmi kita. Dan saya merasakan juga dampak daripada program itu sih Bang. Karena kemarin juga saya ikut dan berpartisipasi bersama orang-orang yang saya tidak kenal dulu, dan saya tahu setelah saya ikut Barma itu Bang. Kira-kira strategi apa yang digunakan oleh Bang Torik dulu lah ketika jadi leader sehingga dapat meningkatkan lah terkait silaturahmi kita, untuk mengembangkan silaturahmi kita. Kira-kira strategi apa ya? Saya strategi dari segi strategi mungkin tidak terlalu banyak. Tapi yang saya lakukan kemarin, bagaimana saya harus bisa memberikan contoh dari hal-hal kecil sudah, misalkan ketika teman-teman itu enggan untuk melakukan suatu pekerjaan, saya lakukan. Dan juga saya betul-betul memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan legitimasi mahasiswa terhadap kinerja BEM tersebut. Makanya kan
alhamdulillahnya kan bisa berjalan dengan baik ya. Meskipun masih ada beberapa banyak kekurangan, tapi saya melihat bahwasanya masih ada peluang gitu. Masih ada harapan di mana fisik itu bisa menjadi program studi ataupun bisa menjadi fakultas yang lebih baik. Dan saya rasa juga ya, Mas Turik, dan saya rasa juga Mas Turik ini adalah salah satu apa ya kalau kita sebut leader atau pemimpin yang menjadi motivator lah. Bukan kita yang di bawah. Berlebihan sekali beliau ini. Yang saya tahu juga menjadikan Mas Turik ini sebagai motivator sebenarnya. Tanpa Mas Turik sadari, dan saya diskusi sama senior-senior mereka yang ketemu berdua, itu mereka menjadikan Mas Turik itu sebagai motivator. Karena apa? Karena Mas Turik ini mau bergerak, makan Mas Turik sendiri gitu. Nah, kira-kira melihat juga tantangan seorang pemimpin sekarang itu tidak mau bergerak, jika mau hanya bergerak gitu. Nah, sehingga organisasi yang mereka jalankan itu tidak bergerak. Kira-kira apa sih motivasi atau pesan yang dapat Mas Turik berikan lah untuk calon-calon pemimpin atau bahkan pemimpin yang saat ini ya, khususnya pemimpin saya lah, Mas Iqbal lah, pemimpin saya untuk sekarang. Apa kira-kira motivasi yang diberikan supaya organisasi pemerintahan ini dapat berjalan sesuai dengan yang Mas Turik sudah jalankan? Jadi saya mengenal organisasi itu jauh ketika saya masih duduk di bangku organisasi yang pertama saya ikuti pada saat itu adalah organisasi pers. Nanti sekolah naik ke SMA, saya menjadi ketua bagian di organisasi yang dimana satu hal yang paling saya rasakan, seorang ketua itu dia harus siap menjadi orang yang paling lemah dalam segala hal, dalam organisasi, dalam moral, solusi. Dia itu adalah orang yang harus siap lemah. Karena mau bagaimanapun, seorang ketua itu dia tidak lagi berbicara tentang bagaimana cara mengajak teman organisasi yang berjalan, tapi bagaimana seorang ketua ini tidak hanya bisa memberikan contoh kepada orang di dalamnya, tapi di luar. Contohnya misalkan, kalau misalkan Iqbal hanya sekedar bergerak di dalam himpunan, teman-teman di luar himpunan tidak akan tahu dia bergerak. Jadi fokusnya bukan di situ. Bagaimana Iqbal ini bisa dilihat bergerak oleh kedua orang yang berbeda ini, orang yang termasuk dalam pengurus dan juga orang yang keluar daripada pengurus. Bagaimana caranya? Dia harus tetap menjadi orang yang siap menjadi lelah. Dia tidak cuma sekedar berpikir bagaimana proker dari setiap divisi, tapi dia juga harus berpikir bagaimana mahasiswa ilmu pemerintahan ini bisa berprestasi. Bagaimana mahasiswa ilmu pemerintahan ini bisa aktif lagi? Bagaimana mahasiswa ilmu pemerintahan ini tidak lagi kekurangan sumber daya? Itu harus dipikirkan oleh kita. Itu contoh saja. Itu kenapa saya katakan seorang pemimpin, seorang ketua atau segala hal yang berbentuknya struktural dia harus menjadi orang yang lebih luas. Dia harus siap, mental dia harus siap. Itu yang pertama. Yang kedua, dimanapun, kapanpun, everywhere ini ya, dia harus menjadi orang yang tetap berusaha. Misalkan nih, contoh dah, jadi BEM, saya tetap berusaha dalam hal apa, meskipun keterbatasan jumlah tetap lagi. Saya berusaha bagaimana cara saya memanfaatkan jumlah anggota tersebut yang minim tersebut. Bisa berusaha juga bersama saya. Jadi usaha yang dimiliki oleh seorang ketua tidak boleh hanya sekedar ketua saja yang miliki, tapi ketua juga harus sebarkan juga usaha itu.
Saya ini berusaha teman-teman, gitu loh. Ya udah, bagaimana cara saya bisa kasih usahanya ke kalian? Kalian terimanya kayak saya gimana gitu? Cara kepemimpinan saya seperti apa yang kalian terima? Tegas kah? Jujur kah? Humoris kah? Otoriter kah? Dan itu saya melakukan ketiga program studi. Saya tegaskan sama teman-teman program studi. Mahasiswa fisik itu harus berbeda dengan mahasiswa dari Fakultas Teknik, FRS, FCLM, FEB, FPH, FITP, dan banyak lagi. Mereka semua bisa berbicara politik. Mereka semua bisa berbicara ilmu komunikasi. Mereka semua bisa berbicara sosiologi. Lalu apa yang membedakan kita dengan mereka? Saya katakan di respon presentasi, kita harus bisa menjadi seorang ahli dalam bidang. Itulah yang membedakan. Teman-teman FRS kok kayak ngomongin politik juga. Teman-teman dari FKM juga berbicara politik juga. Tapi kita sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan yang belajar politik tidak hanya di luar kelas, bahkan di dalam kelas pun kita berbicara politik sama dosen. Bahkan dosen-dosen kita juga terlibat aktif dalam pemilu gitu. Kita punya dosennya yang pernah menjadi konsultan strategi pasangan, kita punya dosen yang pernah dialog gitu. Jadi saya rasa ketika kita tidak mampu menjadi seorang ahli dalam bidang, apa yang membedakan kita dengan teman-teman di program studi lain? Gitu. Tapi kita mau bicara teknik bisa tidak? Tidak. Kita mau bicara elektro tidak bisa tidak? Sementara mereka punya rumus-rumus yang mereka gunakan, mereka punya mekanisme penghitungan yang mereka gunakan, program dan sebagainya. Sementara kita tidak mempelajari itu dengan mudah gitu. Mereka bisa jadi kita tidak bisa jadi mereka. Jadi kalau tidak ada yang bisa membedakan, kita gagal menjadi mahasiswa. Itu yang saya katakan sama yang tidak hanya mencetak mahasiswa ilmu pemerintahan yang bisa memberikan dampak, tapi juga bisa menyelesaikan diri mereka.